Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindre Ramawinata dengan NPM 183510557. Saya berasal dari kelas 5E dengan angkatan 2018. Saya mahasiswi Universitas Islam Riau, program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas pemrograman visual yang telah saya buat. Ini merupakan tampilan input data mahasiswanya, input data dosen, dan input mata kuliah. Misalkan kita inputkan pada NPM, pada mahasiswa, inputkan NPM, misalnya kita ketik huruf D, maka akan muncul search box inputan hanya boleh angka. Kita ketikkan 18351, lalu nomor KTP-nya dengan nama Vindri, kelas di sini kelas E, program studi Teknik Informatika, jenjangnya S1. Di sini ada dua button, yaitu button hapus dan button simpan. Button simpan ini data kita akan tersimpan ke dalam data grid view ini. Sedangkan kalau kita klik button hapus, maka contohnya nama Vindri, kelas E, program studi Teknik Informatika, jenjang S1. Ketika kita klik button hapus, maka semua data yang ada di sini akan terhapus. Klik button hapus, maka semua datanya akan terhapus. Jika kita klik kita isi di sini namanya Vindri, sedangkan inputan yang lainnya kita kosongkan, lalu klik button simpan, maka muncul di sini inputan tidak boleh kosong. Jadi data ini akan tersimpan apabila semua inputannya sudah terisi. Begitu juga dengan tabel dosen. Kita ketikkan NIDN, klikkan F, maka inputan hanya boleh angka. Kita ketikkan 1, 2, 3, nomor KTP 123, namanya ABC, fakultas teknik, golongan 4A, pendidikan terakhirnya S3. Ketika kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan di data grid view yang di bawah ini. Ketika kita klik hapus, maka sama seperti tadi, namanya misalnya Vindri. Ketika kita klik hapus, maka datanya akan terhapus, keseluruhan datanya. Itu juga dengan mata kuliah. Misalkan kita masukkan kodenya TI 30, namanya algoritma struktur data. Di sini ada 4 SKS untuk semester 3 misalnya. Kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan di data grid view ini. Untuk penjelasan programnya, di sini pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel untuk menampung data tabelnya. Itu ada data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Lalu ini untuk membuat kolom pada tabel mahasiswa, ini ada kolom NPM, nomor KTP, nama, kelas, program studi, dan jenjang. Lalu setelah itu di sini menggunakan try catch untuk errornya. Lalu kita deklarasikan variabel untuk menyimpannya ke dalam array list.
ketika kita klik button simpan pada form mahasiswa, maka dia akan menyimpan data yang kita inputkan tadi. Lalu ketika yang misalkan NPM-nya ada kosong, maka muncul message box inputan tidak boleh kosong, atau nomor KTP, atau yang kalau ada inputan yang kosong maka akan muncul message box ini. Jika tidak ada yang kosong, maka dilanjutkan dengan menyimpan ke dalam array list, lalu ditambahkan ke data grid view-nya. Lalu ketika kita telah selesai menambahkannya ke data grid view, lalu inputan tadi akan kosong. Begitu juga dengan button simpan pada form dosen dan pada form mata kuliah. Di sini pada button hapus, berikut programnya. Ketika kita klik button hapus, maka NPM-nya akan jadi kosong, nomor KTP dan semua inputannya akan menjadi kosong. Lalu kita tambahkan di sini ketika kita mengetikkan NPM, jika dia bukan numerik, maka input akan muncul message box inputan hanya boleh angka. Begitu juga dengan ketika kita menginputkan KTP pada form mahasiswa, inputan hanya boleh angka message box-nya. Itu juga berlaku pada NIDN pada dosen dan nomor KTP pada form dosen. Jika kita menginputkan huruf, maka dia akan muncul message box inputan hanya boleh angka. Lalu history dari git log-nya nih. Pertama, create project, lalu setelah itu kita menambahkan tab control untuk menampung form data mahasiswa, dosen dan mata kuliah. Seperti ini. Tab control untuk menampung form mahasiswa, dosen dan mata kuliah. Lalu selanjutnya membuat kelas mahasiswa, dosen dan mata kuliah. Yaitu kita melakukan desain form input data mahasiswa. Desainnya seperti ini. Yaitu menambahkan program untuk array list dan penggunaan try catch pada inputan data mahasiswa. Array listnya yaitu yang ini. Sini penggunaan menambahkan array list, lalu di sini menggunakan try catch untuk datanya agar kita bisa mengetahui errornya di mana. Lalu setelah itu membuat desain form input untuk dosen dan mata kuliah. Formnya untuk dosen ini dan untuk mata kuliah seperti ini. Setelah itu membuat program untuk form input dosen dan mata kuliah. Kita buat programnya seperti ini untuk button ini, button simpan dosen. Lalu setelah itu desain formnya, yaitu sebelumnya pertama membuatnya hanya buat belum diberi warna dan masih polos saja. Ini sudah diberi warna. Lalu menambahkan validasi inputan. Validasi inputan ini seperti ini. Jika dia nol, bernilai nol atau kosong, maka muncul message box inputan tidak boleh kosong. Nah, itu untuk validasi inputannya. Jika kita ketikkan dia bukan numerik, maka muncul message box inputan hanya boleh angka. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.